Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hikmah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang mempunyai kepribadian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh mengungkapkan rahasia-rahasia yang lain yang terkandung dalam puasa. Yang pertama, dilihat dari segi aspek spiritual hubungan manusia dengan Allah. Puasa merupakan ibadah ketuhanan yang dapat mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, puasa dapat menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sehingga dengan berpuasa manusia mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah ia terima dari Allah. Hikmah yang kedua adalah puasa dapat menepis sifat kebinatangan. Al-insanu hayawanun nautiq. Manusia itu adalah hewan yang dapat berpikir. Jika hewan pekerjaannya adalah mencari kelezatan dalam makan, minum, kawin, hubungan seksual dan lain-lainnya, maka dengan berpuasa akan mengakibatkan manusia terbebas dari sifat kebinatangan, bahkan mendekati pada sifat kemalaikatan yang selalu taat kepada Allah, yang menjauhi maksiat. Bahkan malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, dengan berpuasa akan berpengaruh pada pelaksanaan ibadah yang lain. Manusia dapat melaksanakan ibadah dengan keadaan jiwa yang bersih, jiwa yang ikhlas, dan juga bersih dari keraguan-raguan. Hal inilah yang akan menjadikan manusia lebih taat kepada Allah dan akan mempunyai rasa malu yang besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika manusia selalu kenyang perutnya, tidak pernah kosong, selalu dalam keadaan berisi makanan, Rasulullah mengingatkan bahayanya, karena sesungguhnya syaitan akan mengikuti manusia, mengitari dan mengikuti lewat aliran darah di tubuh manusia, dan pembuluh darah itu akan menyempit ketika manusia menahan haus dan lapar atau dalam keadaan berpuasa. Aspek yang ketiga adalah aspek psikologi. Puasa dijadikan sebagai media untuk melemahkan syahwat hawa nafsu manusia. Salah satunya syahwat untuk bersetubuh. Hasrat ini merupakan fitrah manusia yang ingin melakukan hubungan seksual, baik itu yang masih belum menikah, terlebih lagi yang sudah menikah. Maka Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadikan nikah sebagai salah satu indikator untuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati. Tapi bagi yang belum mampu memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Islam menganjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat meminimalisir syahwat. Rasulullah bersabda, ya ma'syaras sababa, man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz, wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa inna lahu wija'un. Hawa nafsu selanjutnya adalah dari rasa marah. Jika orang sedang berpuasa, Rasulullah mengingatkan untuk berkata pada dirinya bahwasanya kita sedang berpuasa.
sehingga dapat menahan amarah. Hadirin rahimakumullah. Aspek yang keempat adalah aspek sosiologi, hubungan antar manusia. Puasa adalah cara mengingatkan orang kaya akan rasa lapar, rasa haus yang dialami oleh kaum du'afa, kaum fakir miskin. Dengan berpuasa, orang-orang kaya langsung merasakan bagaimana rasanya ketika lapar. Dari situlah akan timbul kepekaan terhadap manusia yang lain, sehingga timbul kepedulian terhadap orang lain, kepedulian terhadap sesama. Puasa adalah obat dari segala macam penyakit. Penyakit jauh dari Allah, jawabnya adalah puasa. Penyakit antisosial, renggang dari manusia yang lain, puasa juga jawabannya. Dan karena manusia mempunyai hawa nafsu sebagai fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia, yang hawa nafsu itu selalu mengajak pada kejelekan dan juga mengajak pada kemungkaran, maka puasa juga sebagai solusinya untuk mencegah dan juga meminimalisirnya. Hadirin rahimakumullah, akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga dengan berpuasa kita dapat lebih meningkatkan diri takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan berpuasa dapat menaikkan derajat kita dari derajat seperti binatang kepada derajat yang lebih melebihi malaikat, bahkan derajat yang dekat kepada Allah, yaitu derajat takwa. Dan dengan berpuasa kita supaya menjadi lebih dermawan, peduli kepada sesama. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.